Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra Mistik. Analisis sastra sufistik, puisi Tapi, karya Sutarji Kazom Bahri. Kelompok kami terdiri dari saya, Axel Fiastevia Adiratna dengan NIM B02220003 dan saya, Siska Mariska Putri dengan NIM B02222073. Apa itu sastra sufistik? Menurut Aprinus Salam dalam bukunya Oposisi Sastra Sufi tahun 2014 halaman 4 menyatakan bahwa sastra sufi ialah karya sastra yang mempersoalkan prinsip tauhid, prinsip keesaan Tuhan, prinsip keadaan Tuhan, prinsip fana baka, prinsip penetrasi Tuhan, dan kehendak bebas manusia, serta derivasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut. Abdul Hadi WM pada tahun 1985 menyebutkan beberapa tokoh sastrawan yang menulis sastra sufi, di antaranya para prosaik seperti Danarto, Kuntowijoyo, M. Fudoli Zaini, dan juga para penyair seperti Sutarji, Sapardi, dan lain-lain. Meskipun tokoh-tokoh yang disebutkan di atas tidak dikenal sebagai seorang sufi, namun mereka juga mempelajari ajaran-ajaran tasawuf dan kesusastraannya secara serius, termasuk menerjemahkan beberapa karya penyair sufi. Ciri-ciri sastra sufistik menurut Abdul Hadi WM. Yang pertama, memberikan suatu gambaran upaya manusia untuk dapat menyatu dengan Tuhan, yakni suatu jalan kerohanian menuju Tuhan yang berangkat dari ajaran tauhid Islam. Kedua, mencerminkan perenungan yang dalam dan keleluasan berpikir serta wawasan yang jauh tentang semesta raya seisinya. Ketiga, memadukan antara zikir dan fikir secara sungguh-sungguh dan maksimal. Keempat, mempunyai pesan pembebasan dan pencerahan jiwa yang terbelenggu dalam kegelapan dunia yang membuat sastra sufistik semacam profetik atau kenabian dan apokaliptik atau kewahyuan. Yang kelima, memberi gambaran optimisme, jarang menunjukkan pesimisme atau rasa putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bahkan sering menyuarakan kegembiraan spiritual dan kearifan dalam menghadapi pesona dunia. Yang keenam, mencari hakikat yang tersembunyi dalam rahasia alam dan kehidupan karena sastra sufistik tidak pernah puas dengan aspek lahiriah dan apa yang telah dicapai oleh akal pikiran manusia. Yang ketujuh, memancarkan keindahan dalam yang transendental dan sekaligus imanen. Siapa itu Sutarji Kazom Bahri? Sutarji dijuluki sebagai Presiden Penyair Indonesia dan merupakan salah satu pelopor penyair angkatan 1970-an. Lahir tanggal 24 Juni 1941 di Renggat, Indragiri, Hulu, Riau. Sutarji memulai pendidikan dasarnya di SD, SMP, SMA, dan kemudian melanjutkan ke Fakultas Sosial Politik atau Sospol jurusan Administrasi Negara Universitas Padjadjaran Bandung, namun tidak selesai. Sutarji juga mengikuti berbagai program pendidikan non formal seperti peserta Poetry Reading International di Rotterdam tahun 1974 dan International Writing Program di IOWA City Amerika Serikat selama 1 tahun 1975. Ia juga pernah mengikuti pendaftaran P4 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta tahun 1984 dan lulus sebagai peringkat pertama dalam 10 terbaik. Sutarji Kazom Bahri pernah bekerja sebagai redaktur di majalah Sastra Horizon dan majalah mingguan Fokus. Kenapa Sutarji disebut sebagai tokoh pengarang sastra sufi? Ada sumber yang menyebutkan bahwa Sutarji mempelajari ajaran-ajaran ilmu tasawuf dan juga karya-karyanya mengandung prinsip tauhid atau prinsip keesaan Tuhan, prinsip keadaan Tuhan, prinsip fana baka, prinsip penetrasi Tuhan, dan kehendak bebas manusia. Kesusastraan dari karya Sutarji secara serius termasuk menerjemahkan beberapa karya penyair sufi. Banyak juga kritikus dan pengamat sastra Indonesia yang memandang Sutarji sebagai penyair Indonesia yang memiliki intensitas penghayatan keilahian,
atau ketauhidan dan religiositas tinggi. Karya-karya dari Sutarji Kazum Bahri apa saja? Pertama, terdapat kumpulan puisi pertamanya berjudul O yang terbit tahun 1971. Ada karyanya yang berjudul Amuk yang terbit tahun 1972. Kemudian yang ketiga ada karyanya berjudul Kapak yang terbit tahun 1979. Yang keempat ada karyanya dengan judul Atau Nggit Cari yang terbit tahun 2008. Yang kelima ada karyanya dengan judul Kucing yang terbit tahun 1973. Lalu yang keenam, pada tahun 2001, Sutarji menerbitkan beberapa karya yang berjudul Aku Datang Padamu, Perjalanan Kubur David Copperfield, dan Realitas Tanah Air. Kumpulan cerpennya antara lain berjudul Hujan Menulis Ayam, Gerak Esai, dan Ombak Saya Ano. Lalu yang ketujuh, ada karyanya dengan judul Hijau, Kelon, dan Puisi yang terbit tahun 2002. Puisi Tapi karya Sutarji. Pada video ini, pembahasan akan berfokus kepada puisi karya Sutarji Kazum Bahri, yaitu Tapi dalam buku kumpulan puisi O Amuk Kapak. Pertimbangan yang memperkuat alasan untuk menjadikan puisi Tapi sebagai objek kajian dalam penelitian, dikarenakan dalam puisi tersebut menunjukkan adanya aspek sufistik yang dominan di samping daya ekspresi yang estetis dan kompleks. Tapi Karya Sutarji Kazum Bahri. aku bawakan bunga padamu, Tapi kau bilang masih. aku bawakan resahku padamu, Tapi kau bilang hanya. aku bawakan darahku padamu, Tapi kau bilang cuma. aku bawakan mimpiku padamu, Tapi kau bilang meski. aku bawakan dukaku padamu, Tapi kau bilang tapi. aku bawakan mayatku padamu, Tapi kau bilang hampir. aku bawakan arwahku padamu, Tapi kau bilang kalau. tanpa apa aku datang padamu. Wah, Februari 1977. Analisis puisi Tapi karya Sutarji dapat tergolong dalam sastra sufistik. Analisis berdasarkan diksinya dari sisi pragmatik. dalam puisi ini aku ditampilkan sejak awal lirik melalui pronomina aku yang terdapat di lirik pertama, yaitu aku bawakan bunga padamu. Melalui lirik tersebut, penyair ingin menyampaikan kepada pembaca tentang situasi yang sedang dialami tokoh aku. Kemunculan tokoh kau melalui kata padamu dan tapi kau pada lirik selanjutnya memberitahukan kepada pembaca bahwa puisi ini menceritakan antara tokoh aku dengan tokoh kau yang tidak jelas mengacu kepada siapa. Apakah kepada dirinya sendiri, alter egonya, kepada Tuhan, atau mungkin juga kepada pembaca yang dianggap mengerti tasawuf. Tokoh aku hadir pada setiap larik-larik ganjil yang melalui larik tersebut, tokoh aku menceritakan apa yang dialaminya. Sementara itu, Tuhan yang hadir melalui kata kau hadir pada larik-larik genap dan jumlah kehadirannya sama dengan tokoh aku. Dialog-dialog tokoh kau yang diterima pembaca atau pendengar sesungguhnya didapat dari perkataan tokoh aku melalui klausa tapi kau bilang, sehingga dapat dikatakan bahwa tokoh kau dari sini tidak berkata sedikit pun, dan pembaca atau pendengar hanya mendapatkan informasi dari kutipan tidak langsung yang disampaikan oleh tokoh aku. Penempatan makna cinta dengan perumpamaan kata bunga di awal baris bukannya hadir tanpa makna, karena dalam sistem estetika sufi, cinta memiliki makna yang luas dan bersegi-segi. Dalam estetika sufi, cinta bukan dalam arti yang lazim, melainkan suatu keadaan rohani yang membawa seseorang mencapai suatu jenis pengetahuan yang sangat penting, yaitu pengetahuan ketuhanan, sehingga secara tidak langsung hal ini menguatkan kata kau mengacu kepada Tuhan.
Ungkapan kata tapi dan kau adalah hasil rekaman bisikan yang terdengar di lubuk terdalam hati tokoh aku sebagai seorang manusia. Kau yang dalam hal ini mengarah kepada Tuhan seolah-olah berbicara menggunakan keterangan yang disampaikan tokoh aku. Selain itu, penyandingan kata aku bawakan bunga, resahku, darahku, mimpiku, dukaku, mayatku, dan arwahku dengan kata tapi kau bilang masih, hanya, cuma, meski, tapi, hampir, dan kalau memberi efek ambiguitas secara bertahap pada setiap lariknya, mengisyaratkan bagaimana tokoh aku melakukan proses makrifat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang diisyaratkan dengan tokoh kau. Pada larik ke-1 sampai 11 melalui kata-kata bunga, resah, darahku, mimpiku, dukaku, dan mayatku, penyair ingin menyindir pembaca yang gagal memahami proses penyatuan dalam dimensi sufistik. Gagasan persatuan mistik, aku dengan Tuhan, dianggap sebagai pernyataan tentang kedekatan fisik, padahal para sufi tidak pernah berbicara tentang kedekatan fisik, tetapi kedekatan batiniah. Setelah pada larik sebelumnya, aku mendapatkan penolakan melalui kata tapi kau bilang tapi, kata mayatku pada larik ke-11 bermakna konotatif yang lebih dalam. Mayatku merupakan simbol dari kematian yang berarti meleburkan diri dari sifat-sifat individual atau resahku, darahku, mimpiku, dukaku, agar tersingkap menutup yang memisahkan kau sebagai kekasih yang khalik dengan aku sebagai pecinta yang makhluk. Kematian dalam hal ini bahkan sampai pada tataran kematian jasmani. Kesimpulan berdasarkan analisis. Puisi pertama tapi menggambarkan proses pencarian Tuhan oleh tokoh aku sebagai hamba. Pencarian Tuhan itu dilakukan melalui perjalanan rohani, melalui perasaan atau perenungan yang berlangsung dalam proses yang panjang dan rumit. Perjalanan rohani tokoh aku sebagai hamba dalam mencari penerimaan atau pengakuan cinta dari Tuhan terjadi dalam ruang yang bersifat fisik dan non-fisik, dan dalam waktu tertentu serta melibatkan unsur-unsur fisik dan non-fisik, emosi atau perasaan. Dalam pencarian penerimaan atau pengakuan cinta kepada Tuhan, aku yang dalam hal ini sebagai hamba berhasil mendapatkan penerimaan. Meskipun penerimaan dan penyatuan dalam puisi tersebut tercapai, tokoh aku berkesimpulan bahwa Tuhan itu adalah misteri, teka-teki yang sulit dirumuskan dengan pasti karena memang Tuhan tidak dapat dirumuskan. Puisi ini pada hakikatnya merupakan monolog sang penyair tentang pengalaman rohaninya dalam mencari Tuhan. Kesimpulan berdasarkan pembagian kategori cinta menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi cinta menjadi 5 kategori, yaitu pertama, cinta kepada diri, kesempurnaan, dan keberadaannya. Kedua, cinta kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain meski kebaikan itu tidak diperbuat untuknya. Yang keempat, cinta pada setiap sesuatu secara materi seperti kecantikan, ketampanan, etika baik, ucapan lemah lembut, dan lainnya. Yang kelima, kecintaan yang disebabkan oleh satu frekuensi yang terjalin dalam diri masing-masing orang yang saling mencinta. Jika merujuk pada pembagian cinta yang dilakukan Imam Al-Ghazali, konsep cinta yang dibawakan pada puisi tapi merujuk pada bagian yang kelima, yaitu cinta yang lahir antara pecinta dan kekasihnya. Hal demikian terlihat pada tahapan larik-larik pada puisi tapi. Tokoh aku dalam puisi tersebut berusaha keras dalam memperoleh cinta sang kekasih, yang dalam hal ini tokoh aku sebagai pecinta tidak memandang kesenangan yang diperoleh, sebab cintanya terbit karena adanya pertautan istimewa antar keduanya. Puisi tapi dalam hal ini kental dengan gagasan tasawuf wahdatul wujud yang menunjukkan perpadunya eksistensi manusia dengan eksistensi Tuhan, bersatunya makhluk dengan Sang Pencipta. Esensi puisi tapi yakni hakikat dan makrifat dalam tradisi tasawuf yang dianut para sufi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Sutarji Qol-Zumbahri merupakan salah satu sastrawan sufistik Indonesia yang tercermin pada sikap kepasrahan dan ikhlas tokoh aku dalam menerima segala jawaban Tuhan pada puisi tapi. Karya ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sastra Mistik, Prodi Sastra Indonesia, Universitas 11 Maret. Dosen pengampu, Profesor Dr. Haji Istadianta MS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.